Mau mengcounter satu hero secara tidak langsung. Dan ini dia, ada Ribo, Kartelzy, View, Lusty, Flapsy di sisi kiri ring tinju kita. Oke, dan juga di sisi kanan ada R7, Whisking, Psycho, Sin, dan juga Finn yang akan langsung hadir dari RRQ Yoshi. Dan kita akan dipandu oleh wasit Wawa, silahkan ya. Yes, dan mari kita doakan yang terbaik untuk wakil dari Indonesia kita RRQ Yoshi agar bisa memenangkan game yang kedua juga. Amin. Bendera merah Amin, amin, putihnya amin. dong. Ayo, Itu ayo. bersinar dengan luar biasa. Dan ini dia, kita bakal masuk ke game yang kedua. Kawan-kawanku, saudara-saudaraku di sana, Yep. RRQ Kingdom dan seluruh sobat Mobile Legends. Yuk, kita doakan bisa yuk di game kedua ini. Yuk, bisa grand final yuk. Yo, Bisa, amin. bisa. Amin. Nongol aja di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian. Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan memberikan like. Kita trendingkan hari ini. Kita hancurkan di Land of Dawn nih. Kita lihat bagaimana aksi dari RRQ Yoshi bersama-sama. Trending gak asik yuk. Oke, langsung aja kali ini Kartelzy memilih ke arah blue buff terlebih dahulu. Sedangkan dari seorang Sin, red buffnya udah dapet bersamaan dengan satu buah purple buff yang dimana dibantuin sama Jawhead. Pinter banget Pisikonya. Cepet banget jadi ngambilnya. Ya, smart missile bisa. Udah level 3 tuh, lihat tuh. Oke. Ada ikan paus. Ikan paus. Bagus. Sudah ya, kita langsung masuk aja ke dalam in-game kali ini. Back to the game. Di mana para pemain tim RRQ Yoshi bersama dengan Brand Esports kali ini. View menjadi support dari tim Brand dengan Sylvananya yang kemungkinan besar di arah late game nanti bakal sakit banget nih. Iya, ini masih lama ya mungkin formasi yang mereka keluarkan. Ada yang menjaga di bagian depan untuk memberikan space terhadap core mereka melakukan farmingan. Cloud-nya udah nggak butuh bantuan lagi untuk bisa mengambil satu orange buff. Tapi di bagian bawah ada pertempuran antara Ruby dan juga ada Siluman Naga ya. Masalahnya ketika dipaksa oleh seorang Flapsy, bahkan Whiskingnya yang darahnya full lagi. Ya itu kayak never ending fight yang ada di bottom lane. Kayak ya udahlah kita imbang-imbang aja sampai Flapsy harus ke tengah dulu buat dapetin atau colek-colek pemain RRQ yang lain. Yes. Iya. Bukan hanya itu aja, ternyata R7 kali ini di arah top lane, dia harus melawan dengan seorang Alice yang dimana Ribo sedikit ketar-ketir. Dari segi health bar-nya, Ribo selalu setengah darah. Flapsy memilih untuk mundur, tapi pasifnya udah mulai nyala nih Opung Wawa. Iya. Kalau top lane-nya hari itu sampai ngebelakangin Alice-nya. Memang nggak mau dikasih XP-nya. Dibiarin dipush aja biar mininya bukan satu sama lain. Tapi Papulung di arah mid lane sana sepertinya bakal ada baku hantam nih sebentar lagi Papulung. Siap, ini dia udah mulai dikeluarkan aja spiralnya, terkena efek dari Abyssal Arrow, tapi belum ada aksi lanjutan lagi. Masih berdamai, belum ada first pick. Lihat seperempat darah terakhir dan R7 mengganggu di arah top lane. Bakal coba disembur, bukan sembarang sembur aja, tapi Ribo memilih untuk mundur. Sudah level 4, ingat. Dari seorang R7 juga udah level 4. Udah punya zaman force harusnya dari R7. Sedangkan di arah bottom lane butuh 4 pemain untuk mensecure pintu masuk ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Sin. Oke, cuman ini seperti udah mulai bertumpuk ya pemain di area blue buff yang dimiliki oleh RRQ Yoshi. Ada aksi yang mulai berdekatan nih, udah mulai mendekat perlahan. Tapi Sylvana udah mulai open vision di bagian depan, mulai mencolok-colok di bagian atas. Udah ada zaman force yang dikeluarkan, tapi untuk Ribo masih belum cukup kuat. Dia lebih baik untuk mundur. Iya, Ribo sama seperti playstyle di game yang pertama, dia memilih untuk bermain defense saja. Dia bakal coba buat dapetin gold yang cukup banyak terlebih dahulu sebelum memulai fight demi fight. Oke, di bagian bawah juga nih udah ada setup yang dilakukan oleh 4 orang. Hanya saja tadi Abyssal Arrow, andai kena itu udah langsung keculik abis, udah nggak bisa lagi balik harusnya. Lasti udah level 4 kali ini. Cukup berhati-hati untuk tim RRQ Yoshi harusnya, karena dia udah bisa nge-kick siapapun. Dan hanya ada satu Purify. Hanya ada seorang yang siap dengan Purify dan Kartelzy memancing keributan di arah Turtle. Harusnya udah dilihat oleh para pemain dari tim RRQ Yoshi. Udah terdengar informasi dari seorang Whiskey memilih untuk mundur terlebih dahulu dan bakal ditukar oleh seorang Ribo di arah top lane ternyata. Dan kali ini dari tim RRQ Yoshi antara Turtle dengan Ribo, dan harusnya ini menjadi satu buah keuntungan untuk Sin, tapi menjadi kerugian untuk seorang Ribo di arah sisi samping. Iya, pertukaran satu untuk Turtle dan sekarang juga tadi udah mulai dicicil-cicil juga shield yang dimiliki oleh Outer Turret. Ada stiker, jangan kau mancing-mancing keributan ya. Dikeluarkannya pula di depan anak-anak RRQ itu nanti kena udahlah kayak mana lagi, nggak ngerti kita lagi nih. Untung dia keluarinnya RRQ. Iya. Kalau dia keluarinnya Lemon, Ya nggak? Lebih gawat lagi ya. Lebih gawat. Siaga 1 bro. Kalau tim luar udah pakai stiker Lemon, wah siaga 1 gue infoin aja ya. Buat para pemain Brand, hati-hati. Retak Land of Dawn dibikin. Rezeki umur gak ada yang tahu. Hati-hati aja.
Ya, OJ. Oke, dan dari Brand, oke, Cloud-nya masih tetap farming, Blazing Duet untuk membersihkan minionnya, top lane-nya juga masih dibantu sekarang. Karena Latsi sudah mengarah ke bagian atas juga ke bagian dari top, sedangkan untuk duel yang tanpa henti sama sekali sebenarnya ini bakal harus diperhatikan antara Yuzong dan juga Ruby. Item apa yang bakal bisa didapatkan oleh kedua hero tersebut? Itu Yuzong Ruby kayaknya 2025 deh baru habis itu kayaknya berantemnya, baru selesainya ya. Kita mah bisa Enggak. piknik dulu. M10. M10 baru kelar. M10. Oke, tapi bakal coba dihantam di Komit langsung hilang. Lastinya termakan permainan luar biasa. Di sisi lain, Whisky sudah berhasil mendapatkan satu buah khas Cloud. Di sini Sin memilih untuk clear minute saja. Sin sadar, dia nggak bisa terlalu barbar seperti di game pertama. Dia nggak punya daya dobrak. Tapi di arah top lane, dia 3 pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret tambahan. Tapi ternyata ada Pion dilempar, mengarah Emerald Jazz ke arah belakang. Ada Kartuzi mencoba untuk membantu, tapi sayang sekali. Lele goreng kremesnya nggak berhasil menumbangkan seorang Pion. Masih berhasil kabur dengan ada Imperial Justice dan sekarang udah ada Battle Mirror Image juga yang membentuk Kalzi. Belum ada yang tertinggal tapi Blazing Duet dikeluarkan untuk langsung menghilangkan satu wave minion, dicolek aja oleh R7 tapi ternyata colekan balik deh Kalzi. Lumayan ya Pak ya. Terbakar punggungnya langsung tadi. Iya, langsung bolong tuh, langsung lihat ke arah belakang udah ada di secure, ada Blantezi langsung ke arah Pau. Oh my god, di sini bakal coba ditabrak. Tempo top lane dengan retributionnya baik sekali dari seorang Sin. Meanwhile di arah belakang, S7 kiri kanan, depan belakang, atas bawah menuju ke arah seorang Kartuzi dan Sin lihat di situ Kartuzi terbuka sangat bebas, dia nggak mau terlalu masuk dan Pisiko memilih untuk mundur. Rimo Sakratul Maut dipulangkan ke Inalilahi dan gak berhasil. Masih dipaksa Westgate dalam play kerja. Mau ditukar dengan seorang Blantezi. Ini bencana untuk Brand Esports. Lihat RRQ Hoshi gak mau ngelepasin satu orang pun. Minimal dapat satu, udah senang mereka. Udah minimal satu ya, ini satu nih. Tadi mereka bahkan nyaris untuk mendapatkan 2 orang lagi yang tadi, tapi masih dibiarkan untuk pulang mundur dulu, tarik nafas, lebih memperlambat lagi permainan karena Sinnya juga. Ini tarik ulur dari Saiko juga hebat banget. Di saat Saiko mundur, di saat semua terfokus untuk ngejar Saiko, ternyata ada yang satu yang lepas yaitu Ruby. Whisking yang mendadak masuk dan mulai mengikat abis semuanya juga. Baik banget aksi ganti-ganti yang dilakukan oleh Whisking dan juga Saiko. Belin banget crowd controlnya Opung Wawa. Tarik, naik turun juga, dan akankah terjadi fight untuk di top side? Masih farming untuk Hearty ini, mungkin masih butuh item. Nantikan untuk Art of Thievery, oke itu dia sudah keluar dan yang lainnya bakal tetap repositioning, regroup. Tapi kerugian sebenarnya untuk Brand adalah mereka harus kehilangan bottom turret. Tapi setidaknya mereka dari Brand masih sabar Kartuzi-nya nggak terpick off. Karena Kartuzi kalau dengan Cloud terpick off 2 kali 3 kali di early, udah gaswat ya. Berat banget. Di early-nya tuh bakal dipegang oleh RRQ Hoshi dan kemungkinan besar dari Brand Esports bakal struggle menuju ke arah late game kalau dia bisa nge-track late game. Kalau nggak bisa, dia bakal ditumbangin di game kedua ini. Queen Swing udah dimiliki oleh Pledzi dan mungkin akan cukup pede, dan kita lihat aja sedikit lagi mungkin akan dikeluarkan Blazing Duet. Mereka harus waspada tapi ternyata Jawetnya pun udah harus meregang nyawa. Ada satu Way of Dragon yang keluar, nggak bisa Summon Force-nya sempat dikeluarkan, langsung menghilang Cloud di ujung lihat sana. Summon Force-nya mengacang-acang, bahkan Sin berhasil mendapatkan 2 poin tambahan. Di belakang sana Ribo bakal coba di-hold up lagi, tapi masih ada Pew di arah belakang. Blantezi masih terlalu tebal, Sin memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ada Whisking mencoba menyelamatkan seorang PYN kali ini. Sang kapten gak bakal ditinggal begitu aja. Sin seperempat darah, apakah dia berani? Harusnya enggak, dia memilih untuk mundur. Karena kalau dia satu kali kesabet buntut aja, mungkin pedangnya bisa rontok. Malah kena tombak, tapi ternyata ada satu dimulai ditarik lagi tadi seperti langsung dilompatin, dicolong sedikit lagi. Yuzongnya, naganya, Sinnya malah tertancap. Sayang sekali Imperial Justice yang cukup nakal di sana. Tershutdown kali ini tidak bisa dihindari Imperial Justice-nya. Bahkan kalkulasi yang sedikit miss dari seorang Sin. Dia kira Imperial Justice-nya udah nggak ada. Tapi ternyata ketika dia masuk, udah ada kembali dan bahkan gak ada tempo software dari seorang Sin. Iya, masih belum punya ultimate kembali ya. Oke, tapi sekarang kita lihat lagi, udah ada Blazing Duet, dibalas langsung dari Summon Force. Tapi ternyata sekarang kau mau apa? Langsung hilang kau di sana. Turtle-nya diamankan R7, mencoba memasakkan dan 1 poin tambahan. Lihat di sini R7 dengan kekuatan bucinnya benar-benar perkasa. Turtle ditumbangkan dan bahkan dapetin poin, dan di sini di arah Sin dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai dia dapat purple buff terlebih dahulu. Whisking memilih untuk mundur, masih bisa bertahan 2 versus 1. Whisking versus everybody. Ini dia bos, ya kan? Tuh, lihat tukang cuci di GH berhasil memberikan permainan yang luar biasa dan
dan Westgate. Ditabrak dengan Unstoppable Force, tapi ternyata Psycho-nya apakah dia berhasil kabur sedikit lagi SP tersisa. Psycho, aduh sayang banget. Darahnya disedot kena ilmu hitam dari naga ini. Sayang sekali. Sayang sekali, tapi ternyata permainan dari tim Araki Hoshi membuat para pemain tim Brand sedikit bertekuk lutut. Tapi pertukaran turretnya masih adil 1-1. Dan juga aku bisa bilang bahwa ini adalah play yang luar biasa dari R7 tadi. Kayak R7 yang membalikan keadaan semuanya. Waktu dia ditendang sama Cho tadi sebelum fight yang ada di area dari Turtle ya. Dia tendang Cho, dia langsung pakai Purify-nya sama Force dikeluarin, bahkan ngebalikin dapetin card easy. Untuk Dua kali Cloud-nya loh. hilang 2 kali dalam 2 menit terakhir. Dari R7 dua-duanya. Udah aku bilang kan, kalau Kartezi ke pick off 2 kali itu biasanya gameplay dari Brand tuh agak sedikit goyang. Goyang biasanya kalau Kartezinya di pick off 2 kali, apalagi kalau Kartezinya udah ke pick off melakukan hal-hal konyol, itu biasanya Kartezi itu gameplay di game itu agak sedikit kurang kalau menurut aku ya, ngelihat permainan dari Kartezi. Oke, untuk sekarang juga nih dari Flebzy juga udah langsung, oh Black Dragon Form langsung lompat ke bagian depan, udah ada satu Imperial Justice juga. R7 terkurung di bagian dalam, tapi R7 malah terkena efeknya, dilemparkan, ejector, Chow-nya dimakan habis-habisan, hilang sudah 1-1. Pertukaran 1-1, tapi Sin di arah bottom lane, fokus untuk mendapatkan 1 buah turret. Lihat, dia nggak peduli apapun yang terjadi di arah top lane. Kau baku hantam, yuk sok, aku teh farming now, neta iya. Lo orang Benny lapas Sunda sih sebenarnya. Tapi bakal coba dihajar di arah belakang dari seorang Kartezinya. Step sampai ke arah belakang, langsung memilih untuk ke arah 4 Daggernya dan tertangkap Sinnya. Oh my god, ini bencana. Sinnya ditumbangkan. Berhasil ditumbangkan 1-1, tapi ternyata Kartezinya harus makan rumput bersama dengan Flebzy di sana. Bakal coba dihajar. Lihat telur dadar yang gak berhasil didapatkan oleh seorang Pew. Tapi di sana masih ada Pisiko ke arah belakang. Masih mau lebih Ribo dari seorang Vin. PYN ini kaptenku, jangan kau sentuh kaptenku. Aku hantam kau pulang kau ya setang. Dilanjutkan lagi dengan ada Zaman Force. R7 masih ingin lebih. Hilang sudah kau di sana. Dia tadi main tombak terus, kau tombak kawan-kawan aku nih. Aku lemparkan bola-bola magicnya sama kau ya. Nah kan kau sudah aku bilang kau pukul PYE, kau sentuh kaptenku, kutumbangkan pala kau. Hilang sudah Sylvana-nya. R7 lagi dan lagi bisa mendapatkan 1 orang dari Brand Esports 13, 6 poin kill sementara. Oke, tapi kali ini ingat Brand Esports dia masih punya seorang Pew. Di late game nanti dia bakal sakit banget. Ribo juga udah punya nafas beda seperti di game yang pertama. Kalau coba dipaksa, lihat damage-nya, ada Pisiko, lihat pesengnya dan ditabrak oleh seorang Pisiko. Unstoppable Force, langsung ditumbangkan di arah turret. Kena tabrak robot sekencang itu. Udah ada satu si Halbert juga, tapi ternyata sekarang udah ada yang dilemparkan. Walaupun tadi ada Imperial Justice, tapi dia masih sempat untuk keluar dari lingkarannya. Dan Opedatnya terkena karena 1 orang. Untungnya tadi masih dia bisa kabur ke bagian belakang. Zaman Ford dikeluarkan juga, Pew-nya menghilang di bagian belakang. Naganya berubah, ngejar ke arah mana. Flebzy, aduh sayang banget. Sin-nya pun harus terkena, Oji. Sin-nya harus tertangkap oleh seorang naga dari Flebzy, tapi dia udah gak punya apa-apa lagi. Tapi di sisi lain, para pemain dari tim Araki Hoshi, mereka harus standby. Ini bisa menjadi satu hal yang bisa dibilang merugikan untuk Araki Hoshi. Kenapa? Mereka kehilangan 2. Sedangkan Brand Esports bakal coba untuk fokus ke arah Lord. Dia juga punya Retribution. Saya kau dikasih sempat, flicker ke arah belakang. 2 F-Dragon dari seorang Whiskey masih bisa bertahan. Apakah Whiskey? Almost is never enough. Hampir saja gak pernah cukup, tapi Whiskey udah do the best. Thank you so much untuk Whiskey. Di arah Lord tadi hampir saja Tadi terkena efek dari kibasan kelelawar yang dikeluarkan oleh Ruby itu. Aduh. Ya. Ini bakal perang dari side juga. Ini bakal bergantung. Kayak tadi kita lihat ya, Ribo yang begitu lama buat strong sama juga dengan Flebzy. Sedangkan dari Araki Hoshi mereka akan sangat mengandalkan R7. R7 di sini harus menjadi jangkar utama untuk Araki Hoshi agar bisa mengangkat. Mungkin bahkan sambil menunggu untuk Sin kembali lagi. Untuk bisa mendapatkan item terlebih dahulu atau mendapatkan tempo yang diinginkan oleh dia. Tempo sih, lebih ke arah tempo. Karena Sin-nya kali ini kehilangan tempo bukan karena gameplaynya, tapi karena semua mata tertuju pada Sin. Di game yang pertama Sin benar-benar outstanding banget, dan bahkan lihat di arah top lane sana.
Jin harus mundur, damage terlalu sakit. Dan Lordnya mulai mengamuk ke satu turret di arah top lane. Harus pecah, Fisikal sudah berada di arah mid. Para pemain dari tim Brand, mereka bakal coba untuk meng-cutting dari minion para tim RRQ di arah top lane sana. Siapa top lane untuk mundur, R7 harus mundur. Gak boleh terpick off kali ini. Satu turret diamankan lagi dan lagi. Bahkan Lord sudah ditumbangkan di mid lane, masih mencoba ditahan oleh para pemain tim RRQ Hoshi. Iya, tadi di bagian atas untungnya ada Blazing Duet yang bisa dihindarin oleh dua pemain RRQ. Selamatlah mereka, Lord pun berhasil walaupun ya di bagian tengah area pertahanan semakin diperkecil lagi. Ayo RRQ, kalian pasti bisa lah pokoknya. Wow. Kali ini lihat RRQ Hoshi masih bertahan bersama dengan Brand Esports. Brand Esports udah punya Athena Shield untuk seorang Pew. Brand Esports udah mulai memegang tempo permainan di game yang kedua kali ini. Dan bahkan harusnya Kaltezi udah punya item-item untuk menumbangkan para pemain dari tim RRQ Hoshi. Ya, ketika dia sudah punya tadi Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff, jadi itu sudah kayak PR bagi RRQ Hoshi. Jadi tinggal bagaimana nggak terlalu snowball dari Brand Esportsnya, mereka masih bisa dapetin point kill atas Kaltezi, sekaligus bisa sebalikin keadaan. Split out mungkin jawaban sedikit dari RRQ Hoshi untuk sekarang sambil menunggu balik lagi apakah momentum akan berpihak kepada mereka. Oke, tapi kali ini lihat banget coba dipasang ke arah belakang, para pemain bakal diganggu, masih diamankan. Sin memilih untuk mundur, Imperial Justice dan bahkan Witch King-nya masih bisa bertahan hari ini. Masih coba untuk bertahan, I'm offended, sahabat Force, di arah belakang, Davis tahu sakit, from TC, satu hilang. Dan bahkan Witch King gak bisa bertahan, gak ada pertukaran untuk kali ini. Papulo, RRQ Hoshi berada di posisi yang kurang baik, berada di posisi yang terpressure. Mereka harus mendisiplin laningnya terlebih dahulu sebelum mereka melakukan team fight, karena dari seorang Link gak ada purple buff. Ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Ya, dan kalau aku notice ya, dari item-itemnya hanya ada si Halberd yang dipegang oleh Sin. Kita belum melihat adanya NOD ya. Oh, sudah ada dari Sin. NOD udah ada dari Finn. Sementara itu tadi memang kayaknya pertempuran selalu diawali dengan adanya Imperial Justice yang dikeluarkan oleh Pew yang ada dari Brand Esports itu sendiri ya. Baru semuanya mulai berkumpul dan untuk melakukan seluruh skill untuk bisa membabat habis dari player lawan. Itu dia aku bilang. Ini hati-hati, zaman pas sudah dibuka di arah depan sana. Fisiko bakal coba ditangkap, dilempar ke arah belakang. Pew-nya bakal coba ditumpakin. Harusnya hilang. Pew-nya harus hilang. Ini free banget untuk para tim RRQ Hoshi, tapi sayang sekali kaitan mau dari seorang Witch King gak berhasil mendapatkan leher-leher dari tim Brand Esports. Itu udah sayang sekali tadi I'm offended-nya gagal untuk mendapatkan beberapa player ya, karena udah cukup jauh juga jaraknya. Ribo lebih memilih untuk langsung clear minion aja, tapi di area untuk purple buff-nya langsung dijagain 3 satpam komplek nih ya Om Awa ya. Ya, dan sekarang ya Brand dalam kondisi yang cukup bagus karena kali ini Alicia well fed juga, udah gendut. Nah sekarang ini tempo sobrennya dikeluarkan lagi, dia berhasil kaburkah untuk Sin ke bagian belakang, tapi ternyata masih ingin maju ke bagian depan. Sedikit lagi SP tersisa, udah ada Blazing Duet, sayang banget, sayang sekali. Sinnya harus lagi dan lagi menghilang, tapi R7 pun harus menyusul sekarang. The Way of Dragon berhasil menyelamatkan dari sisi seorang Witch King. Ini bencana, ingat 3 player RRQ hilang dan Brand bakal fokus banget untuk dapetin Lord tanpa ada kontes sama sekali. Ini menjadi satu hal yang rugi banget Om Wawa. Apa yang dia harus lakukan oleh tim RRQ Hoshi Om Wawa? Yes, mereka harus bisa menghindari fight demi fight yang gak penting sama sekali. Kayak tadi mereka mencoba untuk kontes mungkin di area dari Purple. Dan split mungkin adalah jawaban yang paling dibutuhkan oleh RRQ Hoshi. Setidaknya mereka nge-push dulu di lane yang berbeda sambil menunggu untuk Lordnya, dan mereka harus bisa menahan. Tampaknya adalah bagaimana cara mereka bisa menahan yang kedua, jangan sampai ke-pick 1 demi 1 seperti tadi Witch King-nya. Mungkin kena Imperial Justice jadi 4 lawan 5. Oke, udah ada satu buah Shadow Mask yang dibuka. Lasti kali ini udah ada satu turret sebelum ada Bapak Lord yang didapatkan. Ini bitter terbuka sangat bebas. Ini menjadi sebuah keuntungan sekali untuk tim Brand. Ingat, RRQ Hoshi kemarin pun masih mampu menahan atas tim Omega dengan turret yang ompong dan tak ada sama sekali. Iya, sampai dengan 34 menit kita harapkan RRQ juga bisa mengeluarkan lagi seluruh kemampuan terbaiknya untuk di game yang kedua ini dan bisa membalikan keadaan. 16-13 skor udah semakin mendekati, tapi untuk net worth Brand Esports sekarang udah jauh mengunggulin. Wow, dibalap, tapi kali ini dari segi poin kill pun RRQ Hoshi bakal dibalap lagi dengan 3 poin saja di arah top lane. R7 bakal coba untuk membantu bersama-sama, bakal menuju ke arah ini. Bitter di arah top lane sudah pecah. Para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba ditabrak sama benda tubuh dan PYN yang tertangkap. Ini bisa menjadi bahaya. PYN ditumbangkan, R7 di arah belakang. Witch King berhasil mendapatkan 1 dari Flabdi, dan sedangkan Kasih bakal coba difokuskan oleh seorang Fisiko. Jatuh didapatkan, Gillis dari seorang Ribo, dan obaikan 2 hilang dari tim RRQ Hoshi. Para Brand Esports fokus ke arah base, dan ini bencana. Lihat
dan Brand Esports take the game to, oh my god.